Saudara-saudari sedharma, hari ini tanggal 29 September 2024 kita di Wihara Borobudur dalam acara Day of Mindfulness. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mempraktikkan mendengarkan suara genta. Suara genta ini akan dibunyikan, diundang sebanyak 3 kali. Sebelum suara genta diundang atau dibunyikan, ada suara setengah. Ya. Suara setengah artinya suaranya lebih kecil. Ketika saudara-saudari mendengarkan suara tersebut, marilah kita sudah mulai ya, mulai mendengarkan suara, lalu memperhatikan napas masuk, napas keluar. Pusatkan ya perhatian pada napas masuk dan napas keluar. Lalu beberapa saat kemudian suara penuh ya, akan dibunyikan. Ketika mendengarkan suara penuh, saya minta semuanya narik napas. Ya. Tarik napas berarti itu napas masuk ya. Dalam hati membacakan baris pertama. Dengar-dengar. Lalu hembuskan napas suara genta ini. Ya. Dengan rileks ya. Jangan kebut-kebut. Jangan tergesa-gesa ya. Karena suara penuhnya ini akan cukup lama ya. Dia bong ya, suaranya akan agak lama. Jadi masing-masing sesuaikan dengan napasnya, napas masuk ya, tarik napas dalam hati membacakan dengar-dengar. Keluar, napas keluar dalam hati membacakan suara genta ini. Napas masuk lagi membawaku kembali. Napas keluar ke rumah sejatiku. Ya. Biasanya satu genta bisa baca sekali ya. Kadang-kadang bisa lebih, bisa kurang ya. Jadi Anda sesuaikan. Kemudian bunyi genta kedua, bunyi gong ya, gong atau genta kedua, sama kita ulangi. Lalu suara genta ketiga juga kita ulangi. Jadi mari kita sama-sama mempraktikkan mendengarkan suara genta atau gong sambil mempraktikkan napas masuk, napas keluar dan membacakan dalam hati baris yang sudah tertera ya, sudah Anda lihat ya di layar. Ya. Saya persilakan bell master pada hari ini mengundang 3 suara genta, kita sama-sama bernapas. Baik, terima kasih bell master ya. Selamat pagi menuju siang, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Taca Amitofo.
Sekali lagi kita hari ini berada di program Day of Mindfulness, sehari praktek meditasi ya, atau hidup menjadi lebih berkesadaran. Semoga acara tadi pagi ya, dari datang ada suara bel tambahan ya. Jadi kalau ada suara bel kita berhenti, napas masuk, napas keluar. Ya, kalau Anda hafal syair tadi boleh dibacakan ulang ya. Sama ya, suara gong sama suara jam dinding. Jadi hari ini adalah Day of Mindfulness, kita belajar untuk menjadi lebih sadar ya. Karena kita lebih sering tidak sadar ya. Kita lebih seperti robot kadang-kadang ya. Semuanya berjalan, semuanya bisa terlaksana. Cuman kekuatan kesadaran kita sangat lemah di situ karena kita malas. Malas berpikir, jadi ada sesuatu yang bisa mendorong pekerjaannya bisa terlaksana. Itu ada suatu namanya mekanisme. Ada suatu autopilot namanya ya. Jadi kayak ada tombol gitu ya. Anda pencet tombol itu, segala sesuatu bisa berjalan ya. Contohnya tadi pagi Anda bangun tidur pasti gosok gigi kan. Ketika gosok gigi Anda tidak perlu mikir ya. Tapi lihatlah ya, lihat oh ini pasta gigi. Ini adalah sikat gigi saya ya. Jangan sikat gigi orang lain ya yang kamu embat ya. Harus benar ya sikat gigi Anda yang Anda pakai. Anda oleskan ya pasta gigi. Tapi di ketika Anda mengoleskan, mengambil sikat gigi, mengoleskan ya, kumur-kumur dan gosok gigi. Barangkali di masa itu bisa jadi 3 atau 5 menit ya. Di masa 3 atau 5 menit ini apa sih yang sedang Anda pikirkan pada waktu itu? Biasanya memang banyak yang kita pikirkan ya. Gosok gigi bisa jalan terus, tapi pikirannya ada di tempat lain. Ya, pikiran tidak bersama kegiatan gosok gigi ya. Biar gosok gigi ini bisa menjadi suatu meditasi, pikiran Anda harus kembali ke saat ini bersama-sama dengan kegiatan gosok gigi. Nah, itu yang namanya meditasi gosok gigi. Ya, barangkali Anda kaget ya. Oh, begitu ya meditasi gosok gigi ya. Silakan coba ya. Atau minimal nanti malam ya. Nanti setelah Day of Mindfulness selesai, Anda pulang boleh coba ya. Benar-benar dilakukan ya. Karena minimal rata-rata orang mungkin gosok gigi sehari 2 kali kali ya. Kalau ada yang lebih rajin 3 kali. Tidak hanya gosok gigi saja ya, bisa mandi, cuci muka, nyapu, ngepel, masak, ya, makan, minum ya, jalan, duduk, berdiri, berbaring, atau bergerak ya. Barusan kan Anda mempraktikkan meditasi gerak ya. Ketika Anda gerak badan ya, kan diminta napas masuk, napas keluar ya. Anda itu seperti robot atau benar-benar gerak gitu ya. Anda nanti coba renungkan kembali ya. Intinya adalah hari ini kita ingin mengajak semua peserta untuk menjadi lebih sadar ya. Menjadi versi dirimu yang sesungguhnya ya. Jadi hari ini versi dirimu yang sesungguhnya seperti ini, baik, tenang, damai ya, bisa. Tapi nanti ketika pulang rumah ya jadi marah-marah ya, kesal, serabutan ya. Lasa kalau orang Medan bilang ya. Lalu hari ini ya saya berharap semuanya bisa menikmati semua kegiatan ya, dari nyanyi, dari orientasi ya, meditasi duduk, mendengar suara lonceng ya, gong atau genta, mendengarkan suara jam dinding, semuanya dinikmati, semuanya betul-betul dirasakan ya. Kurangi pikiran ya, karena banyak sekali orang-orang yang overthinking ya. Jadi hari ini mau less thinking ya. Kalau di rumah overthinking terus ikut Day of Mindfulness juga overthinking ya ngapain? Jadi hari ini kita mau mengajak untuk less thinking ya, bukan no thinking ya.
Saya rasa less thinking ya. Jangan terlalu banyak mikir ya. Karena banyak pikiran yang tidak perlu, ya, banyak sekali ya. Anda periksa aja, ketahuan nanti kok. Hari ini saya ingin berbagi kepada Anda tentang sebuah cerita ya. Cerita lebih gampang ingat kali ya. Saya boleh ceramah, teori sana sini ya. Tapi nanti yang diingat itu ceritanya ya. Bukan teorinya. Teorinya pasti lupa semua ya. Ceritanya ini adalah terjadi di Jepang ya. Jadi di Jepang itu banyak ya para guru-guru Zen, guru-guru meditasi ya. Jadi zaman di Jepang dahulu ada seorang guru meditasi atau guru Zen lah ya saya sebutnya. Seorang Master Zen. Master Zen ini suatu hari diundang pergi makan. Ya dia pergi diundang makan dan ternyata undangannya banyak ya, ada 20-an orang ya. Jadi Master Zen ini ya guru meditasi, dia diundang pergi makan, kemudian juga beserta tamu-tamu lainnya. Dan ketika mereka makan, ya di tempat yang gedungnya agak tinggi ya, gedung tempat mereka makan ada 7 lantai ya. Jadi ada 7 lantai dan ternyata mereka di lantai tertinggi ya, lantai 7. Lalu ada tuan rumah ya, tuan rumah. Ya, tuan rumah menyuguhkan makanan, menyuguhkan minuman ya. Lalu karena Zen Master ini, guru meditasi ini cukup terkenal ya. Jadi tuan rumah itu meminta Master Zen ini memberikan wejangan, memberikan nasihat gitu ya. Dan semua orang dengan senang hati ya. Biasanya kalau gurunya berbicara semuanya diam ya. Jadi semuanya diam mendengarkan. Jadi gurunya mulai menyampaikan nasihat-nasihat ya tentang kehidupan, tentang kesulitan hidup ya. Tentang macam-macam lah ya. Ajaran Dharma ya, ajaran Buddha, nasihat-nasihat Dharma ya. Namun tak lama kemudian pada pertengahan ceramah Dharma tiba-tiba terjadi gempa. Kalau terjadi gempa kira-kira contoh sekarang ya. Di tengah-tengah ceramah ini tiba-tiba terjadi gempa. Coba bayangkan ya. Apa reaksi Anda yang paling pertama? Wah, teriak. Atau cepat-cepat cari pintu ya. Benar ya? Nanti boleh cerita ya. Nanti sore ada sharing ya. Ada sharing Dharma. Coba nanti fasilitatornya bantu ditanyakan ya. Karena suruh jawab satu-satu kelamaan nanti ya. Jawabnya nanti di Dhamma sharingnya. Lalu tiba-tiba terjadi gempa, goncangannya kuat ya. Ya seperti biasa lah ya. Ketika terjadi gempa dan mereka ada di lantai atas, reaksi paling normal manusia secara rata-rata adalah cari pintu untuk keluar. Karena kalau dia gempa, dia di lantai 7, tiba-tiba kalau misalnya gedungnya roboh ya atau runtuh, ya mati sia-sia kan. Jadi daripada mati sia-sia ya semua orang berlarian gitu. Cepat-cepat ya ke pintu keluar ya. Jadi Anda bayangkan ya, pintunya mungkin satu, semua rebutan ke sana gitu kan. Mungkin 20 atau 30 orang rebutan ke satu pintu. Ya jadi macet kan situ kan. Jadi dorong-dorongan ya. Termasuk si tuan rumah ya. Ya tuan rumah yang ngundang kan dia juga takut kan. Oh ini gempanya goncangannya besar dan tuan rumah juga ikut lari. Ya karena semua sudah berhamburan lari ke pintu, tuan rumahnya juga lari ke pintu untuk keluar ya. Atau orang bilang turun kali ya atau cari lift ya. Karena dia lantai 7 kan. Cari lift atau cari tangga ya. Cari lift nanti bisa macet di dalam lift kali ya. Mending turun tangga ya. Untung kalau lantainya cuma 7 ya. Kalau lantai 30 atau 40 ya turun tangga ya gimana ya. Sempit juga ya.
Oke, kembali ke ceritanya. Jadi si tuan rumah cepat-cepat juga lari ke pintu untuk turun tangga untuk keluar dari gedungnya ya. Tapi ketika dia sampai di pintu dia lihat macet ya. Nggak bisa karena semuanya berebutan mau keluar ya. Lalu ketika dia sudah dekat di pintu dia tiba-tiba sambil goyang-goyang dia masih ingat, oh ya, Master Zen-nya gimana nih? Kok semua orang meninggalkan Master Zen-nya? Dia lalu lihat ke sana, Master Zen-nya masih duduk di situ. Ya. Coba Anda bayangkan semua orang takut berhamburan cepat-cepat lari menyelamatkan diri, termasuk si tuan rumah, tapi si Master Zen-nya itu masih duduk santai, malah dia pejam mata meditasi duduk. Meditasi duduk di situ kan. Lalu mungkin orang pikir ini Master Zen ini nggak takut mati kali ya, atau dia sudah siap mati ya. Kalau suruh mati Anda siap nggak? Bukan disuruh lah ya. Kalau memang harus mati ya. Nggak tahu ya. Nggak ada kali ya yang mau suruh Anda mati ya. Tapi mati itu kan bisa terjadi kapan saja ya. Jadi Zen Masternya itu, Master Zennya duduk. Ya, karena tadi dia kasih ceramah, tiba-tiba jadi gempa, semuanya berhamburan. Lalu tuan rumahnya jadi malu. Aduh, ini saya mengundang Master Zennya ke sini, tapi Master Zennya nggak lari keluar ya. Jadi tuan rumah jadi malu. Akhirnya dia nggak jadi keluar, dia malah menghampiri ya, menghampiri Master Zen tersebut. Lalu semua orang masih berebutan ya turun ya, masih kacau balau gitu ya, karena banyak yang teriak-teriak. Lalu tidak lama kemudian ternyata gempanya itu berhenti ya. Ya maklum lah ya, gempa kan bisa lama, bisa sebentar ya. Bisa goncangannya kuat, bisa goncangannya tidak terlalu kuat. Jadi gempa barusan itu ternyata tidak terlalu kuat tapi menghasilkan goncangan yang lumayan bikin bikin takut ya. Lalu dia menghampiri Master Zen-nya tanya, "Ya Master, kenapa Anda duduk saja tidak lari keluar ya? Karena gempa tadi itu sangat berbahaya. Kalau misalnya gedung ini roboh kan kita bisa saja ya mati ya." Ternyata Master Zen ini dia tenang. Ya dia damai hatinya walaupun di dalam kondisi gempa. Dia bilang, "Saya tahu kalian semuanya lari. Lari ketakutan. Takut apa? Takut mati. Rata-rata orang takut mati kali ya. Siapa di sini nggak takut mati?" Nanti cerita ya di Dhamma sharing nanti ya. Lalu eh, lalu masternya ini ingin melanjutkan ceramahnya. Ceramah tadi entah sampai di mana ya. Dia mau melanjutkan tapi si tuan rumah bilang, "Aduh master, saya sudah tidak sanggup mendengar ceramah lagi. Sudah jangan jangan lanjutkan ceramahnya." Dia bilang. Saya hanya ingin tahu kenapa master masih tetap bisa tenang ya walaupun tadi ada goncangan gempa besar, lalu Anda kok tidak ada rasa takut ya? Masternya bilang, "Saya juga ada rasa takut sebetulnya, tapi saya bisa mengatasi rasa takut itu." Ya. Dan bagaimana cara saya mengatasi rasa takut itu adalah kembali ke dalam hati saya, dia bilang. Jadi ketika Master Zainnya bilang ketika saya kembali ke hati saya merasa tenang. Karena hati saya tenang pada saat itu. Ketika hati saya tenang, ya di luar terjadi gempa ya tidak akan bikin gempa di hati saya. Dia bilang begitu. Karena hatinya memang tenang. Lagi pula kalau mau sambil bareng-bareng lari semua juga kayaknya macet ya di pintu ya. Dan terdesak-desak. Jadi dia bilang ketika hati saya damai, ketika hati saya tenang, tidak ada gempa di luar yang bisa mengganggu saya. Jadi ya saya tetap tenang dalam situasi tersebut. Barangkali banyak orang berpikir mungkin master ini gila kali ya.
Jika terjadi bahaya kan kita menyelamatkan diri duluan ya. Kalau Anda gimana ya? Menyelamatkan diri. Kalau bisa kabur cepat-cepat ya, menyelamatkan diri ya. Saya yakin ketika semua orang udah keluar dan masih terjadi gempa, masternya juga akan keluar ya. Keluar dengan tenang ya, karena berdesak-desakan juga tidak bisa ya, karena masih macet di situ kan. Jadi ketika dia tetap tenang, dia bisa mengantisipasi ya, mengerjakan apa yang lebih sesuai. Tapi pertanyaannya adalah apakah Anda bisa tetap tenang ya ketika menghadapi situasi yang genting ya. Nah, itu satu pertanyaan yang penting buat Anda ya. Jadi hari ini adalah kita belajar menjadi lebih tenang ya, hati yang tenang dan damai. Jadi bisa kita perkuat sisi itu. Ya. Jadi kalau dalam situasi genting dan Anda bisa tetap tenang, ide atau solusi bagus biasanya bisa datang. Kalau Anda tergesa-gesa, kasak kusuk gitu kan, akhirnya otak dan pikiran Anda ini tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Semua itu diliputi oleh rasa takut. Semua orang diliputi rasa takut, makanya semua orang serbu ke pintu tadi itu. Malah berdesak-desak, ada yang tendang-tendangan, malah kalau ada yang jatuh diinjak-injak, sudah tidak mau tahu lagi. Siapa tahu belum sampai keluar dari gedung dia sudah mati duluan ya. Mati diinjak orang atau mati jatuh tergelinding ya. Atau jatuh didorong sama orang. Jadi ini menurut saya suatu hal yang perlu kita perkuat secara rutin ya kita lakukan ya. Lihat nggak ketika Anda mendengarkan suara gong ya atau genta, kita menjadi tenang, hati ditenangkan. Barusan kita mendengarkan suara jam dinding berbunyi, Anda merasa rileks, merasa tenang. Nah ini yang namanya latihan nyata. Ya, bukan cuma sekedar duduk diam ya berjam-jam ya, malah melelahkan ya. Jadi latihan kita di Day of Mindfulness ini latihannya singkat tapi dia banyak. Jadi sebetulnya ketika Anda datang, Anda sudah mulai mempraktikkan meditasi ya. Jadi meditasi tidak hanya duduk saja. Meditasi duduk kita nggak lama kok, cuman sekitar ya bisa 20 menit atau 30 menit ya. Lalu dibarengi dengan meditasi-meditasi jenisnya lain. Anda ini kan bukan petapa ya. Jadi kita kasihnya singkat tapi banyak ya. Daripada lama terus cuma satu saja, Anda malah jadi bosen dan nggak kuat ya. Jadi cerita ini saya rasa menarik ya. Apalagi kita melihat kebanyakan orang pada umumnya ya. Ketika dihadapi sesuatu situasi hidup atau mati, semua orang ketakutan ya. Dan semua orang memilih untuk lari. Kita ini paling pinter lari loh. Walaupun bukan atlet Olimpik ya. Bukan atlet Olimpik tapi pinter lari ya. Larinya macam-macam ya. Lari dari kenyataan ya. Lari dari kesulitan ya. Karena pedih ya lari ya, melarikan diri ya. Dan akhirnya seumur hidup ya, seumur umur rasanya berlari terus. Lari, berlari, dan berlari. Anda merasa lelah nggak hidup Anda ini? Lelah kan? Hari ini kita mengajak Anda untuk berhenti sebetulnya. Berhenti berlari. Makan rileks ya, gerak, nyanyi sedikit ya. Dengarkan ceramah sedikit.
ya, berhenti untuk istirahat. Hari ini barangkali boleh disebut sebagai hari istirahatnya. Istirahat Anda harus, ya, jangan capek-capek ke wihara Borobudur malah isi pikirannya banyak, ya, tidak istirahatnya. Bagaimana istirahat? Ketika memperhatikan napas masuk dan napas keluar, Anda sudah mengistirahatkan pikirannya. Pikiran menjadi sedikit. Nah, itu namanya istirahat. Anda tidak perlu kerja berat kan hari ini kan? Jangan sering-sering cek handphone ya. Itu handphone itu bisa kerjaan berat itu. Tolong diistirahatkan handphonenya ya. Kesian dia itu kerja terus. Anda suruh handphone kerja terus ya. Kasih waktu sedikit istirahat. Ya, tarik napas, hembus napas, rilekskan badan ya. Ini namanya istirahatkan badan. Ya. Istirahatkan pikiran dan badan di saat ini dan di sini ya. Bisa ya, mau ya. Itu kan tujuan Anda ikut latihan hari ini kan. Nah, perlu kita ketahui sebetulnya penyembuhan. Kan banyak orang bicara healing ya, penyembuhannya. Penyembuhan itu bisa terjadi di saat ini dan di sini. Hari ini adalah hari istirahat. Hari ini adalah hari berhenti berlari. Hari ini adalah hari penyembuhannya. Anda datang jam berapa tadi ya? Mungkin jam 9 atau jam 10. Nanti sampai sore ya. Ya, 5 atau 6 jam ini istirahat. Biar energi Anda pulih kembali. Biar perasaan dan pikiran Anda sembuh. Ya. Karena sembuh yang paling cepat terjadi itu dengan istirahat. Ya, kalau Anda tahu cara istirahat, maka penyembuhan akan terjadi. Guru saya bilang penyembuhan bisa terjadi di setiap napas masuk dan napas keluar ya. Ya. Healing in every breath. Ya. Penyembuhan ada di setiap napas. Ya. Napas masuk penyembuhan. Napas keluar penyembuhannya. Karena ketika kita memperhatikan napas, kita menjadi damai dan tenang ya. Kembali ke hati, menjadi tenang dan damai. Jadi hari ini ya, saya berharap kita bisa betul-betul istirahat, bisa berhenti berlari ya. Ya, saudara-saudari, Anda sudah terlalu banyak berlari. Hari ini dikasih kesempatan untuk istirahat ya. Nanti pasti berlari lagi, tenang aja. Anda pinter kok berlari. Yang susah itu apa? Yang susah itu disuruh berhenti. Disuruh berhenti nggak mau. Akhirnya sampai udah lelah, udah capek, kaki sudah sakit ya. Kakinya pegel, kakinya sakit, kakinya sudah luka, ya. Nggak mau berhenti juga. Nah itu terjadi luka kan? Ya. Luka-luka inilah kita perlu berhenti untuk kasih kesempatan dia sembuh ya. Hati Anda juga bisa sembuh ya dengan istirahat. Walaupun acaranya cuma 5 atau 6 jam, kalau Anda istirahatnya dengan baik, ikuti kegiatannya dengan santai, rileks, dan serius, ya, dia akan menyembuhkan luka-luka di dalam hatimu ya. Banyak luka nggak hatimu? Saya nggak tahu ya. Masing-masing ya nanti ya. Cari tahu sendiri ya. Luka-luka itulah yang bisa disembuhkan lewat napas, lewat istirahat, ya, lewat napas masuk dan napas keluar ya. Jadi saudara-saudari dalam Dharma, ya, semoga acara hari ini ya, kegiatan meditasi hari ini membawa manfaat bukan hanya pada Anda saja ya, yang jadi fasilitator ya, yang siapkan laptop ya, yang siapkan makanan ya, yang order makanan, yang siapkan ruangan, pasang tikar ya, yang ngegong ya, yang menjadi pendaftaran ya, semuanya juga akan mendapatkan penyembuhan ya, karena masing-masing punya tugas masing-masing ya. Jadi terima kasih kepada semua fasilitator, kepada yang mempersiapkan, yang mendaftarkan.
kepada Wihara Borobudur ya, yang telah menjadi tempat kita berlatih secara rutin, menjadi tempat penyembuhan bagi kita ya. Kalau wihara menjadi tempat penyembuhan ya bagus sekali ya. Memang itu tujuannya wihara. Kalau wihara dibangun megah-megah hanya tempat kita ribut-ribut ya, bertengkar, menjadi tambah marah dan kesel. Kesian ya, wihara tidak berfungsi dengan baik. Jadi kalau wihara bisa berfungsi dengan baik ya, sesuai dengan tempatnya adalah menjadi tempat yang damai dan tenang, menjadi tempat kita bisa mendapatkan ketenangan dan penyembuhan dan pemahaman baru, dan menjadi tempat kita bersama-sama berlatih ya, seperti ini. Dan terima kasih kepada Anda semua juga yang turut serta hadir dalam program Day of Mindfulness. Silakan ya ikut sampai selesai ya. Jangan SMP ya. Tahu SMP? Sudah makan pulang. Ya. Ikut sampai selesai, sampai sore ya. Masih ada kegiatan setelah makan siang. Justru setelah makan STP bukan SMP. STP ya, apa itu STP? Siap TR pulang. Oh, siap TR pulang. Jangan ya. Siap program baru pulang ya. Siap program baru pulang ya. Justru habis makan siang ada program relaksasi total ya, meditasi berbaring. Nah ini program puncaknya ya, karena penyembuhannya ini sangat tergantung pada yang memimpin program relaksasi total nanti ya. Semoga memberikan manfaat, semoga Anda selalu damai, tenang, dan bahagia. Ya, terima kasih atas atensinya, dan mari kita sama-sama sekali lagi mempraktikkan napas berkesadaran sambil mendengarkan suara genta. Kita bisa sama-sama mempraktikkan syair ini ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Ketika mendengarkan 3 suara genta, ya, mendengar suara pertama kita napas masuk, ya, dalam hati dengar-dengar, ya, napas keluar suara genta ini, napas masuk lagi membawa aku kembali, napas keluar ke rumah sejatiku, dan diulang ya, sampai 3 suara genta selesai. Ya. Saya persilakan Bell Master untuk mengundang 3 suara genta, kita sama-sama mempraktikkan. Baik, terima kasih atas atensi Anda semua. Namo, Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, Taja Amitofo. Terima kasih Suhu. Mari kita semua berhati-hati dalam berkhidmat. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.